atas penyertaan Tuhan dalam atas kehidupan kami semua. Kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan, atas tubuh yang sehat yang Kau berikan bagi kami. Sementara ada banyak orang ya Tuhan sedang dalam proses pengobatan karena sakit penyakit yang terjadi saat ini. Kami berdoa buat mereka semua, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, pada siang hari ini kami kembali ingin memuliakan-Mu Tuhan dan menghargai-Mu ya Bapa, melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan hati dan pikiran kami, sehingga kami siap untuk tetap bisa setia kepada Tuhan karena ditopang oleh kuasa firman Tuhan. Amin. Terima kasih Roh Kudus atas hikmat yang Kau berikan bagi kami untuk semua yang mendengarkan firman Tuhan melalui live streaming dimanapun berada. Kiranya semuanya kami diberkati berlimpah-limpah. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Baik. Ya, shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat siang. Baik yang hadir di sini sebagai petugas pelayan ibadah online kita pada minggu hari ini tanggal 25 Juli 2021. Ya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita masih tetap terjaga dan terpelihara oleh kasih karunia Tuhan yang sempurna. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan memikirkan dan merenungkan kehendak Tuhan bagi kita semua, di mana sesuai dengan tema yang sudah di-share, yang sudah dibagikan di masa pandemi virus corona COVID-19 saat ini. Bagaimana sikap kita? Apakah kita harus menjaga jarak dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu cara untuk terhindar dari malapetaka COVID-19 harus menjaga jarak. Betul ya? Harus jaga jarak. Iya. Tutup mulut, pakai masker. Harus menjauhi keramaian, jangan berkumpul atau jangan berkerumun. Ya. Jangan terlalu mendekat kepada sesama. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Pakai maskermu, karena pakai masker harga mati. Kalau tidak pakai masker bisa mati. Luar biasa, mengerikan, dan itu fakta memang yang terjadi. Dan kita berdoa supaya pandemi virus corona ini benar-benar bisa segera Tuhan pulihkan. Amin. Khususnya bangsa kita. Amin ya. Amin. Ya, biar semua bisa kembali lagi beraktivitas dengan normal. Amin. Dengan semangat yang luar biasa, bahwa berkat-berkat yang baru akan lebih lagi Tuhan curahkan dalam kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi bagaimana kita terhadap Tuhan kita? Apakah kita harus menjaga jarak juga? Kalau dengan sesama kita harus menjaga jarak, ya. Tetapi bagaimana dengan Tuhan? Banyak orang yang menjawab, ya, ketika di-share topik ini, ya, harus mendekat kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tapi caranya bagaimana? Ya, Bapak Saudara. Ya, dengan berdoa. Tapi cukupkah hanya dengan berdoa bahwa kita menandakan itu sudah dekat kepada Tuhan? Gitu ya. Nah, saudara, jika selama ini sebelum maksudnya sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, seseorang yang dianggap dekat dengan Tuhan itu adalah kalau dia rajin berkumpul, bukan? Ya, kalau tidak rajin berkumpul, tidak pergi ke gereja, ya itu berarti kurang dekat dengan Tuhan. Ya,
harus hadir terus berkumpul. Ya, saudara-saudara, di tempat-tempat ibadah, ya, itulah yang dinilai oleh tetangga kita adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Tempat-tempat ibadah, gedung-gedung gereja, gedung-gedung yang besar, kalau dipenuhi dengan peserta yang hadirnya banyak begitu ya, itu adalah gereja yang sangat dipenuhi dengan berkat Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Itu dinilai sukses, ya, mendekat dengan Tuhan. Kalau berkumpul di tempat yang ramai. Kalau sepi, ya kurang sukses itu kan Pak ya, ya Bapak Ibu ya. Kalau ramai itu baru orang-orang yang dekat dengan Tuhan, gitu ya. Nah, tapi selama pandemi virus corona ini, COVID-19 ini, orang-orang yang rajin berkumpul di tempat-tempat ibadah itu justru malah dinilai tidak patuh pada pemerintah itu, dan bahkan tidak dekat dengan Tuhan. Kalau rajin berkumpul di masa pandemi ini. Ini dunia terbalik, sedang terbalik ya Pak ya. Begitu. Nah, jadi harus jaga jarak. Itu yang dianggap orang yang yang patuh. Ya, harus jaga jarak. Ya, jangan buka mulut. Harus tutup mulut, pakai masker. Ya. Dan jaga jarak. Nah, itu yang kita lihat, yang kita alami. Penilaian sebelum COVID-19 dengan pada saat COVID-19 ini, menilai orang yang dekat dengan Tuhan itu sungguhlah berbeda, ya, dari apa yang sebelumnya dengan apa yang sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya semuanya sekarang menjadi sama. Ya, menjadi sama. Yang tadinya rajin berkumpul pergi beribadah ke gereja, dan yang tidak rajin pergi ke gereja atau yang malas ke gereja sama saja sekarang. Karena semuanya tinggal di rumah, tetap tinggal di rumah, stay at home, ya kan? Jauh dekat sama saja. Ya, yang menjauh dari tempat ibadah atau yang mendekat dengan tempat ibadah sama saja sekarang ini, ya kan? Tidak bisa dikatakan, oh, itu lebih rajin. Dari mana taunya? Oh, itu kurang rajin, dari mana tahu? Kan semuanya tinggal di rumah, Pak. Ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Nah, jika memang Tuhan itu jauh, terasa jauh, sehingga kita harus mendekat kepadanya, seberapa jauh Dia? Ya. Kalau memang jauh, kita harus mendekat kepadanya. Ya. Nah, dan jika Tuhan itu memang dekat, seberapa dekat Dia kepada kita? Nah, ini kan harus kita lihat dari apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, supaya kita benar-benar bisa menikmati apa yang kita imani. Amin. Apa yang kita percayai, apa yang kita yakini itu benar-benar memang menyatu dengan seluruh kehidupan kita, menyatu dengan roh dan jiwa kita, dan juga dengan sikap kita. Nah, itu sinkron. Nah, jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan seperti kita merasa saja. Itu baru merasa. Harus benar-benar ditopang, didukung oleh apa yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Amin. Amin. Supaya bisa dipertanggungjawabkan dan itu memang sesuai dengan kehendak dan program Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, baik yang hadir dalam ruangan ini maupun yang menyaksikan secara online, live streaming, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal 2, ya, Efesus pasal 2. Kita akan melihat di sini seberapa dekat kita sebetulnya dengan Tuhan kita, dan seberapa dekat Tuhan dengan kita. Amin. Amin. Ya. Efesus pasal 2, kita akan baca dari ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13 terlebih dahulu. Ya. Bisa langsung melihat di screen, di layar yang
live streaming, atau kalau ada dekat ada di tangan Bapak Ibu Saudara Alkitab, silahkan langsung dibuka saja. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Ya. Mari kita sama-sama membaca. 3, 2, 1. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ya, ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan di dalam bagian bacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca, yaitu yang pertama adalah hampir semua orang tidak memahami program Allah, ya, bahwa ada 2 kelompok manusia yang dibedakan oleh Allah sendiri. Bukan oleh manusia, bukan oleh siapa yang membedakan, tapi oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang membuat perbedaan itu di dalam Alkitab yang kita baca ini. Ya. Di ayat 11 tadi dikatakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu ya, kamu sebagai siapa kamu? Sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Ini kelompok yang pertama. Dikatakan di sini, ya kan? Orang-orang Yahudi. Siapa orang-orang Yahudi? Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub itu adalah Israel. Terdiri dari 12 suku. Bukan 13, bukan 14, bukan 15, tetapi berapa? 12 suku. Mereka disebut adalah orang-orang yang bersunat. Itu yang pertama, kelompok yang pertama. Ya. Jadi Tuhan membedakan itu. Dengan yang kedua, orang-orang bukan Yahudi, yaitu kamu katanya. Kamu berarti kita. Ya, kita siapa? Di luar daripada 12 suku Israel, di luar daripada bangsa Israel, yaitu bangsa lain, kita itu adalah kelompok yang kedua yang disebut dengan orang-orang yang tidak bersunat. Ya. Nah, jadi 2 kelompok ini Tuhan buat, Tuhan bedakan, dan di Alkitab, di seluruh Alkitab ini itu sangat jelas dibedakan. Yaitu bangsa Yahudi, orang Israel, dan bangsa bukan Yahudi, bangsa lain. Bangsa yang bersunat, Israel, dan bangsa yang tidak bersunat, yaitu kita di luar daripada Israel. Ya. Nah, jadi kalau saudara membaca seluruh Alkitab saudara akan lihat bahwa 2 grup ini, 2 grup kelompok ini, itu akan selamanya ada. Bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya akan ada. Ya, kekal adanya. 2 umat Tuhan, 2 kelompok umat Tuhan yang berfungsi dengan 2 cara. Tapi untuk tujuan satu, meninggikan Yesus Kristus. Amin. Baik bangsa Israel maupun bangsa lain, ya, itu dua-duanya ditetapkan oleh Tuhan untuk memuliakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, tetapi dengan cara yang berbeda. Di mana bedanya? Nanti akan kita lihat. Ya, Ibu Saudara. Nah, tapi ada orang bilang, itu sama saja. Itu Pak, sama saja itu. Ya, iya sama saja. Kalau tidak bisa melihat perbedaan dengan jelas, ya kan? Dan biasanya
orang yang tidak bisa melihat perbedaan dengan jelas itu orang yang bagaimana? Yang rabun gitu ya. Bagi yang penglihatannya rabun itu, bagi dia ya semua sama aja gitu ya. Tapi kalau penglihatannya itu terang benderang, dia bisa membedakan bahkan hal yang terkecil pun dia bisa membedakan satu dengan yang lain. Nah, amin. Nah, itu mata rohani yang bisa membedakan dengan baik bagaimana program Tuhan dinyatakan, maka kita akan mengatakan bahwa oh ini berbeda dengan ini. Ya, betul ya? Betul. Saudara ya, kursi berbeda dengan meja. Ya. Tapi kalau rabun pasti dia bilang sama aja itu semua. Iya kan? Ya. Nah, masih banyak orang Kristen atau bahkan pengkhotbah yang bilang ya itu sama saja gitu ya. Oke lah, kita ikuti Alkitab saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di ayatnya yang ke-12 bahwa waktu itu ya kamu, siapa tadi kamu? Kita yang orang bukan Yahudi, ya, orang yang tak bersunat. Waktu itu kamu tanpa Kristus, ya, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ya, ini selalu saya sebutkan 5 tanpa. Posisi kita, keadaan kita di luar bangsa Israel dulu. Perhatikan ya, dulu. Ya, dulu dibedakan antara orang Israel dan orang yang bukan Israel. Dulu yang orang yang bukan Israel, yaitu kita di luar bangsa Israel, yaitu kita bangsa lain, 5 tanpa. 1, tanpa Kristus. Ya. Yang kedua, bukan kewargaan Israel. Ya. Yang ketiga, tidak mendapat bagian dalam perjanjian. Ya, jadi banyak orang mengatakan, oh iya kita ini sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Begitu ya. Dan kita adalah anak-anak perjanjian. Kita siapa? Alkitab jelas Paulus katakan bangsa-bangsa lain itu tidak mendapat bagian dalam perjanjian dulu. Karena bukan bagian dari orang Israel. Tanpa Kristus. Ya. Dan tanpa pengharapan. Namanya tidak punya pengharapan berarti dia bukan ahli waris kan? Dan tanpa Allah di mana? Di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara. Jadi kita dulu itu sangat jauh. Ya, jaga jarak, begitu ya. Bapak Ibu ya, jaga jarak, tidak boleh mendekat. Ya, siapa yang tidak boleh mendekat? Bangsa lain di luar Israel. Israel lah yang boleh mendekat kepada Tuhan pada saat itu. Ya. Dan jauh. Itulah jauhnya. Seberapa jauh tadi? Jauh sekali. Dengan 5 tanpa itu, Pak. Ya, Bapak Ibu ya. Dengan 5 tanpa itu, posisi bangsa lain itu sangat jauh dari Tuhan. Ya, jaga jarak sangat jauh. Kalau sekarang ini kan jaga jarak ya diminta ya minimal 2 meter ya Pak ya. Jaraknya ya satu dengan yang lain. Kalau orang Israel, bukan bangsa Yahudi pada waktu dulu, itu jauh sekali. Jauh apanya? Jauh sesat. Ya. Tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak mengenal perjanjian-perjanjian Allah, dan tidak punya pengharapan, dan tidak punya Tuhan di dunia ini. Itu yang dikatakan di sini. Jadi posisi bangsa lain itu Pak jauh sekali. Jauh apa? Jauh tersesat. Siapa yang membuat jauh tersesat? Apa Tuhan? Bukan. Hati mereka lah yang jauh tersesat dari Tuhan. Ya. Kalau Tuhan dari dulu ingin semua orang diselamatkan Pak. Tapi bangsa-bangsa lain itu dulu selalu jaga jarak dengan Tuhan. Ya Tuhan tidak memaksa. Sama seperti sekarang ini juga. Ya kan? Tuhan sudah memberikan jalan keselamatan secara terbuka kepada semua orang. Tuhan juga tidak memaksa. Siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Iya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi sekali lagi bangsa lain itu tidak boleh, atau katakan bangsa lain itu sangat jauh dari Tuhan pada saat dulu, ya. Dan bangsa lain itu disebut dengan bangsa kafir, ya, orang-orang yang najis. Orang Israel menyebutnya demikian. Nah, sekarang saya ajak kita untuk melihat contoh di masa pelayanan Yesus. Contoh bagaimana bangsa lain itu memang tidak boleh dengan mudah mendekat kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab, tabernakel Musa yang didirikan atau bait Allah yang didirikan itu terdiri dari beberapa bagian, Pak. Ada halaman, kemudian ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Itu. Orang-orang dari bangsa lain itu tidak bisa langsung masuk ke ruang kudus. Dia berada di mana? Di halaman. Tidak boleh terlalu mendekat. Jadi jaga jarak begitu ya. Mirip-mirip dengan masa pandemi sekarang ini ya. Iya. Nah, itu Pak. Nah, jauh begitu ya. Karena tidak ada perjanjian, Pak, kepada bangsa lain itu, ya, Bapak Ibu. Enggak ada perjanjian, hanya kepada orang Israel karena mereka keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, maka mereka dekat kepada Tuhan. Atas dasar itu Tuhan menentukan jarak jauh dekatnya, Pak. Ya. Begitu. Dua kelompok ini antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh di Matius pasal 15. Ketika masa pelayanan Yesus, seperti apa bangsa lain? Apakah itu dengan mudah datang berduyun-duyun kepada Tuhan pada saat itu, Pak? Kepada Yesus? Apakah dengan mudah mereka mendekat? Bagaimana? Ya, apakah sama dengan orang-orang Israel pada saat itu? Kita lihat di Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Ya, perhatikan. Ya, kita lihat di sini di ayat 21. Judulnya di atas apa? Di atas itu judulnya perempuan Kanaan yang percaya, bukan perempuan Israel. Ya, Pak ya, bukan perempuan Yahudi, bukan. Perempuan Kanaan, berarti ini adalah orang di luar daripada Israel, tapi percaya. Nah, tapi dia bagaimana dia sampai percaya? Ya, kita lihat. Ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Apa seruannya? Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ini adalah seruan yang bagus, kan? Datang mendekat kepada Yesus. Dia minta tolong, minta belas kasihan Tuhan Yesus, karena dia tahu anak Daud. Janji Tuhan kepada Daud adalah bahwa melalui keturunan Daud, berkat-berkat kesembuhan akan Tuhan nyatakan kepada semua umatnya. Umatnya siapa? Umatnya Israel. Bukan semua bangsa di dunia. Tuhan menjanjikan kepada Daud melalui keturunannya, umat Israel akan disembuhkan semuanya terlebih dahulu. Kalau semuanya sudah sembuh, barulah berkat itu ke seluruh dunia. Ya kan, ditarik ke seluruh dunia. Kalau umatnya Israel belum sembuh semuanya, belum pulih, tidak bisa. Tidak bisa. Itu adalah persyaratan untuk kerajaan sorga di tengah-tengah bangsa Israel itu bisa didirikan. Nah, perempuan Kanaan ini berseru-seru, berteriak, minta tolong kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan karena menderita, sebab dia tahu janji itu. Ya. Nah, tapi apakah Yesus langsung menyambutnya? Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, itu fakta, itu kenyataan di dalam
cerita Alkitab yang kita lihat di sini. Yesus sama sekali tidak menjawabnya, ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya suruh apa? Suruh ia pergi, jaga jarak gitu, ya, jaga jarak. Ya Pak, jaga jarak, jangan mendekat, jaga jarak, ya. Karena apa? Karena kamu itu bangsa lain, bangsa kafir itu jauh, ya, gitu, ya, jaga jarak, jangan mendekat. Gitu. Jadi disuruh pergi. Murid-murid itu juga tahu, Pak. Tahu Bapak Ibu bahwa orang ini bukan keturunan Abraham. Orang ini bukan orang Israel. Jadi suruh jaga jarak, nggak boleh dekat-dekat. Kan begitu. Dia punya pola pergaulan mereka dengan bangsa lain, ya kan? Nah, disuruh apa? Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Begitu. Nah, kalau memang pada saat itu keselamatan itu sudah terbuka kepada bangsa lain, artinya bahwa memang Yesus itu sudah fokus kepada semua bangsa di dunia, semua suku di dunia. Kenapa dia sepertinya agak tertutup kepada orang ini kan, Pak? Kenapa? Kenapa Yesus tidak menjawab? Bahkan di ayatnya yang ke-24 itu dikatakan apa? Jawab Yesus, apa dikatakan? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya berarti perempuan ini bukan orang Israel kan? Iya. Yesus bilang aku diutus. Dia sadar betul bahwa dia diutus pada saat itu adalah untuk apa? Untuk seluruh dunia? Tidak. Ya kan? Penafsir Alkitab yang bilang dia datang untuk seluruh dunia, tapi Yesus sendiri bilang apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu pada saat itu, karena bangsa lain jauh, ya, bangsa lain itu kafir, bukan anak-anak, ya, bukan pewaris pada saat itu, belum, ya. Nah, ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ya. Apalagi jawab Yesus? Oke. Apa begitu? Ya. Tapi Yesus menjawab apa? Tidak patut mengambil roti. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa pengertiannya ini? Ya kan? Jelas sekali pengertiannya. Bahwa itu dibedakan. Anak-anak itu, roti itu adalah berkat keselamatan yang daripada Yesus pada saat itu. Dan diperuntukkan untuk siapa? Untuk anak-anak. Siapa anak-anak itu? Ya. Anak-anak itu adalah keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel. Dan dikatakan tidak patut mengambil itu lalu dilemparkan atau dibagikan kepada siapa? Kepada anjing. Jadi posisi siapa anak-anak dan posisi siapa anjing di sini? Posisi Israel itu anak-anak Abraham itu adalah pewaris, sedangkan bangsa lain itu di luar Israel itu disebut adalah seperti diibaratkan anjing yang bukan pewaris. Di sini Yesus tidak berkata kasar kepada perempuan ini, tidak sama sekali. Ini hanya sebagai figuratif untuk membedakan antara posisi daripada bangsa Israel dan posisi daripada bangsa lain. Begitu. Yang pada saat itu prioritas dan Yesus datang adalah untuk bangsa Israel, bukan bangsa lain. Nah, itu yang kita lihat di sini bahwa dulu bangsa-bangsa lain itu harus jaga jarak. Tidak bisa langsung mendekat kepada Tuhan, Pak. Tidak bisa. Ya. Mereka harus melalui apa? Melalui Israel terlebih dahulu. Mereka harus menjadi orang beragama Yahudi. Dan mereka harus melakukan ritual hukum Taurat daripada orang Yahudi, orang Israel. Barulah mereka bisa mendapatkan berkat itu. Ya. Nah, bandingkan dengan sekarang, apa kita harus menjadi orang Yahudi dulu? Apa kita harus beragama Yahudi dulu sekarang supaya kita beroleh berkat? Tidak. Supaya bisa dekat dengan Tuhan? Tidak. Tapi kalau dulu iya harus. Tidak bisa asal masuk saja ke bait Allah. Tidak bisa mati
mati mendadak kalau ada dari bangsa lain itu masuk ke bait Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi siapa yang jauh dulu? Siapa yang dekat? Yang jauh dulu adalah bangsa lain, yaitu kita. Siapa yang dekat? Bangsa Israel. Yang jaga jarak adalah bangsa lain dulu. Harus jaga jarak. Bangsa Israel itu dekat-dekat, sangat dekat dengan Tuhan. Karena apa tadi? Karena perjanjian. Ya. Karena perjanjian Allah kepada Abraham, kepada nenek moyang mereka. Nah, saudara, jadi dengan 5 tanpa tadi, taulah kita dengan 5 tanpa yang tadi, yaitu dikatakan tanpa Kristus, yaitu kita dulu, ya Pak ya. Kita tanpa kewargaan Israel, kita di luar Israel. Yang ketiga, tidak punya bagian, mendapat bagian di dalam perjanjian-perjanjian, di dalam covenant. Ya. Ya, ini jelas sekali Pak, karena banyak yang mengajarkan juga, oh iya kita ini adalah anak perjanjian. Anak perjanjian. Mana ada bangsa lain disebut anak perjanjian di situ, ya kan? Anak ini kan dibilang tanpa perjanjian, tidak mendapat bagian dalam covenant. Itu kan jelas sekali. Apa kurang jelas itu? Tidak mendapat bagian dalam covenant, dalam perjanjian. Perjanjian-perjanjian yang Tuhan buat kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, kita adalah jauh di situ dulu, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi sekali lagi sangat jauh jaraknya kita. Kapan? Dulu. Ya, itu dulu, saudara-saudara. Nah, saudara, kebalikannya sekarang dengan bangsa Israel. Kebalikannya bagaimana? Sekarang ini orang Israel yang memusuhi salib Yesus, memusuhi Kristus. Buktinya mereka membunuh, membunuh Mesias, ya kan? Mereka menyalibkan, mereka membunuh Mesias, membunuh raja dari segala raja. Ya, itu terbalik. Sekarang bangsa lain mendapat apa? Kasih karunia. Kita sangat dekat kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui perjanjian-perjanjian kah? Ya, melalui apa? Di ayatnya yang ke-13. Ini bagian yang ketiga yang kita lihat. Ya, ayatnya yang ke-13 dikatakan, tetapi sekarang. Nah, beda. Jadi kalau tadi itu adalah apa? Dulu. Lain dulu, lain sekarang. Lain Bengkulu, lain Tanjung Karang. Lain dulu, lain sekarang. Ini penting. Perubahan di dalam program Allah ini, kalau orang membaca Alkitab, mempelajari firman Tuhan, tidak bisa membedakannya, nah pasti kacau Pak. Pasti bingung. Apa yang dulu, apa yang sekarang. Yang dulu ya itu adalah karena kita bukan bagian dari perjanjian-perjanjian antara Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi sekarang di ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu. Siapa kamu? Tadi jelas orang-orang yang tidak bersunat, bangsa-bangsa lain, yaitu kita di luar Israel. Kamu, kita yang dahulu jauh sudah menjadi apa? Dekat. Amin. Nah, tidak ada lagi jaga jarak sekarang. Amin. Tidak ada jaga jarak lagi dengan kita. Sudah menjadi dekat oleh apa? Bukan oleh perjanjian-perjanjian, oleh darah Yesus Kristus. Amin. Iya, saudara-saudara, ini yang sangat penting kita syukuri kepada Tuhan. Supaya kita bisa melihat posisi kita. Sebenarnya kalau tanpa penumpahan darah Yesus, kita akan mati binasa semuanya.
di lautan api neraka. Amin. Tapi karena tertumpah darah Yesus, saudara-saudaraku, ya, Yesus rela mati di kayu salib. Dia mau mengorbankan dirinya menggantikan kita yang berdosa. Maka dikatakan oleh darah Kristus itu kita menjadi sangat dekat dengan Tuhan. Amin. Luar biasa. Tidak ada jarak lagi dengan Tuhan. Kenapa? Saudara-saudara, tidak ada jarak. Karena saudara-saudara, kita perhatikan apa yang dikatakan tadi di ayat 13 itu, ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, ya. Sekarang kita lihat di Efesus pasal 1 ayat 7. Efesus pasal 1 ayat 7. Kita baca, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab di dalam Dia. Amin. Perhatikan itu, di dalam siapa? Di dalam Yesus, kata kuncinya. Saudara-saudara, di dalam Yesus tidak ada jarak. Amin. Tidak ada jarak lagi kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita, tidak ada jarak. Karena apa? Karena kita udah di dalam. Ya. Apa kita ada jarak lagi dengan ruangan ini? Posisi kita tidak ada jarak, kita ada di dalam. Amin. Jadi di dalam Yesus itu kata kuncinya, saudara-saudara. Karena kita sudah di dalam Yesus Tuhan kita, dan oleh darahnya, oleh darah Yesus kita memperoleh penebusan segala, yaitu pengampunan segala dosa. Amin. Saudara-saudara, orang-orang percaya di perjanjian lama itu, mereka mempersembahkan korban-korban bakaran setiap saat, dengan harapan mereka mendapatkan apa? Pengampunan. Tapi dosa-dosa mereka ditutupi, ya, ditutupi, saudara-saudara. Tapi ketika anak domba Allah, ketika Yesus Kristus mempersembahkan dirinya, tubuhnya, ya, sebagai korban persembahan yang kudus, maka dikatakan kita sekarang beroleh pengampunan segala dosa. Amin. Ya, ini yang sangat penting kita pahami, bagaimana orang saat ini bisa dikatakan dekat dengan Tuhan dengan darah Yesus. Amin. Dengan menerima penyucian daripada darah Yesus, bukan dengan perbuatan, tidak. Ya. Dengan perbuatan Yesus di atas kayu salib, ya. Karena hanya perbuatan Yesus di atas kayu saliblah yang sempurna, dan kita harus melalui itu. Amin. Bukan melalui perbuatan-perbuatan kita. Ya. Bukankah orang Israel sangat hebat dengan tindakan perbuatan-perbuatan? Tapi justru Paulus mengatakan apa? Aku berdoa supaya mereka diselamatkan. Kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudara, ini penting kita mengerti bahwa melalui penebusan darah Kristus kita memperoleh pengampunan segala dosa. Bukan sebagian, bukan dicicil. Kalau dicicil itu konsep perjanjian lama itu. Ya, dosa-dosa dihapuskan hari ini, besok dihapuskan lagi, kemudian diminta lagi untuk dihapuskan, dan seterusnya. Itu bukan konsep kasih karunia Allah melalui darah Kristus yang mendekatkan kita seperti itu. Konsep melalui pengampunan, melalui penebusan segala dosa oleh darah Kristus adalah itu dikatakan tadi di ayatnya yang ke-7 itu, ya, yang dilimpahkan kepada kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Banyak orang yang mengejarkan sama aja kasih karunia Tuhan, mulai dari Adam yang berdosa sampai nanti di manusia yang terakhir, mulai Kejadian sampai Wahyu, itu sama kasih karunia Tuhan. Oh ya. Jadi artinya Adam percaya gitu, Yesus menghapus semua dosanya. Apa iya? Apa Nuh diselamatkan karena dia percaya bahwa Yesus hapus semua dosanya? Apa Abraham percaya semua dosanya diampuni Yesus di atas kayu salib sehingga dia dibenarkan?
Mana itu kasih karunia sama saja? Ya. Itu tadi Pak yang saya katakan. Nah memang kalau penglihatannya agak rabun, bilangnya apa? Sama aja itu kasih karunia, sama saja itu ya. Nah, saudara bisa melihat seperti itu ya di dalam pertemuan-pertemuan kita atau diskusi-diskusi kita ya di Zoom. Ada juga yang bilang, sama saja itu kasih karunia sama saja. Kalau sama saja itu artinya ya Nuh itu tidak perlu dia mempersembahkan korban bakaran kalau dia sudah menerima kasih karunia yang dilimpahkan melalui darah Yesus. Tidak ditutupi lagi dosa-dosa mereka, berarti sudah diampuni semuanya. Daud pun tidak akan berkata lagi, ya Tuhan, hapuskanlah dosa-dosaku. Kenapa dia harus mengatakan itu kalau dia sudah tahu bahwa kasih karunia Tuhan melalui darah Yesus sudah mengampuni dia? Tidak, dia tidak melihat itu. Kita yang melihat kasih karunia Allah itu saat ini. Amin. Karena sudah dinyatakan kepada kita. Ya, yang dikatakan di ayatnya yang ke-8 itu, yang dilimpahkan. Ya, dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Hikmat dan pengertian ini, Pak, yang rahasia ini yang perlu dibukakan kepada semua orang. Amin. Supaya dia tahu tidak ada lagi jarak antara Tuhan dengan kita, karena kita sudah di dalam Tuhan dan Tuhan sudah ada di dalam kita. Ya, saudara-saudara, maka kita disembuhkan. Amin. Iya, kita dipulihkan, kita disempurnakan. Ya, kita diselamatkan karena kita sudah diampuni dari segala dosa dan kesalahan kita oleh darah Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-11, ayat 11 kita lanjut, kita lihat di ayat 9 saja, lanjut, masih pasal 1 Efesus 1, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, amin. Iya Pak, Bapak Ibu, rahasia ini harus kita bukakan kepada semua orang, karena kalau mereka tidak tahu tentang rahasia kasih karunia ini, banyak orang nanti akan merasa bahwa dia jauh dari Tuhan. Merasa Tuhan itu jauh dari dia. Merasa. Ya, merasa. Karena pengertian itu belum didapat. Tapi kalau sudah didapat pengertian ini, saudara, pengertian akan kebenaran kasih karunia ini, Pak, dia akan merasa begitu dekat dengan Tuhan. Dan dia akan merasa bahwa Tuhan begitu dekat dengan dia. Jadi sehingga tidak ada lagi ketakutan yang berlebihan seperti itu. Amin. Iya, saudara. Jadi dikatakan, sebab Yesus telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Yesus Kristus. Jadi ini adalah rencana Allah dari kekekalan sebelum dunia dijadikan. Apa rencana apa? Bahwa akan ada sekelompok orang percaya, orang kudus dari semua bangsa di dunia ini. Mereka percaya kepada penebusan, pengorbanan darah Yesus Kristus, dan mereka diselamatkan hanya melalui iman, tanpa melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, tanpa melalui Israel. Ya, ini rahasianya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan janjikan kepada Abraham adalah melalui keturunanmu, ya, semua bangsa di bumi akan beroleh berkat. Nah, ini akan kita ambil satu waktu nanti untuk bisa mengambil topik mendiskusikan tentang keturunan Abraham yang dimaksud, ya, karena sesungguhnya ada dua keturunan Abraham yang dimaksud di situ. Yang pertama adalah keturunan Abraham dalam bentuk jamak, yaitu bangsa Israel, 12 suku. Memang benar suatu saat, Pak. Memang benar Tuhan akan menggunakan 12 suku bangsa Israel itu, dari Ruben sampai Benjamin, akan menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa di bumi. Tapi itu bukan sekarang. Bukan itu yang dimaksud di sini. Ya, iya. Kalau Yesus nanti datang kedua kali, ya, bahwa kalau kita lihat bahkan sebelum Yesus datang kedua kali, di masa sengsara besar, di bawah pemerintahan antikristus, di Wahyu pasal 7 ada 144.000 yang dimeteraikan dari orang Israel, dari 12 suku bangsa Israel itu, yang dimeteraikan untuk menjadi alat pilihan di tangan Tuhan, untuk memberitakan Injil Kerajaan bagi seluruh bangsa di dunia ini.
Walaupun mereka mati martir oleh antikristus, tapi mereka dibangkitkan pada Yesus datang kedua kali untuk mereka bisa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, memerintah sebagai imamat yang rajani di situ. Mereka akan menjadi kepala, bukan lagi jadi ekor. Tapi itu bukan sekarang. Ya. Nanti itu yang Yesus katakan, sebab keselamatan kepada perempuan Samaria di Yohanes pasal 4 ya. Pasal 3 atau pasal 4? Ya, Yesus katakan kepada perempuan Samaria itu, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan sekarang. Sekarang keselamatan bukan datang dari bangsa Yahudi. Memang betul bangsa Yahudi adalah keturunan daripada Abraham, Isa, dan Yakub. Tetapi yang dimaksud itu adalah, ya, keturunan itu adalah melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu melalui penebusan, pengampunan oleh korban darah Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa dulu, sekarang, dan sampai yang akan datang. Maka rahasia itu dibukakan kepada kita karena itu adalah rencana Allah sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus, ya. Dikatakan di ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, kapan? Yang akan datang. Amin. Jadi ada waktu dulu atau ada waktu sekarang dan juga ada waktu yang akan datang. In the time past, in the time present, and in the time future. Iya. Jadi kita harus tahu sekarang ini kita hidup, ya, di mana, di waktu yang mana. In the time present, di waktu sekarang, di mana zaman kasih karunia Allah dilimpahkan keselamatan kepada semua orang yang percaya tanpa perbedaan dan tidak melalui bangsa Yahudi. Tapi melalui apa? Melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Yesus mati hapus semua dosa. Amin. Kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Itu yang membuat orang saat ini dekat dengan Tuhan. Sangat dekat. Ya. Bagaimana dekatnya? Sedekat apa, saudara? Ayatnya yang ketiga, 11. Aku katakan di dalam Kristus. Itu kata kunci tadi, Pak, ya. Bukan di luar Kristus. Di dalam. Amin. Di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Janji yang mana? Bukan perjanjian di pasal 2 tadi maksudnya, Pak. Bukan, itu jadi kontradiksi. Itu bertentangan jadinya. Karena di bagian pasal 2 ayat 11 tadi, ayatnya ke-12, dikatakan kita kan tanpa perjanjian. Ya, tetapi di sini ada janji Allah. Ada janji Allah, janji kasih karunia Allah kepada Yesus Kristus. Ya, bahwa dari bangsa-bangsa lain akan ada sekelompok orang umat Tuhan, orang yang percaya. Yang percaya bukan yang dipilih. Nah, ini hati-hati. Ya kan? Karena sekarang ini begitu, orang-orang beragama Kristen, pengkhotbah-pengkhotbah, ya kita adalah orang pilihan. Kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Terus orang lain gak dipilih begitu. Nah, itu kesombongan itu. Ya kan? Kesombongan itu. Jadi orang lain tidak dipilih, kamu dipilih. Apa alasannya kamu jadi dipilih sebelum dunia dijadikan? Apa alasannya? Semua Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Amin. Maka caranya adalah siapa yang percaya kepada penebusan segala dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Amin. 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 Bukan karena dipilih sebelum dunia dijadikan. Si A dipilih, si B tidak dipilih. Mana ada Tuhan pilih kasih? Tidak ada itu. Itu konsep teologi yang dibangun, bukan ajaran Alkitab itu. Ya. Ini perlu ditegaskan. Bukan ajaran Alkitab itu. Ajaran Alkitab adalah Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Amin. Amin. Dan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya? Siapa saja yang percaya. Tanpa membedakan. Tidak ada yang pilih-pilih. Ya. Itu penting. Saudara. Pemilihan itu tidak pernah untuk menjadi orang masuk surga. Pemilihan itu selalu untuk suatu tugas tertentu. Amin. Contohnya Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel. Ya. Tidak bisa Harun karena Tuhan memilih Musa.
Tuhan memilih Paulus untuk memimpin bangsa lain, memberitakan kasih karunia Allah. Tidak bisa saya, tidak bisa Bapak Pardosi, tidak bisa. Karena itu ketentuan Tuhan. Iya, tidak bisa Petrus, karena Petrus dipilih untuk memberitakan Injil kerajaan kepada bangsa Israel. Amin. Iya, untuk suatu tugas, ya Tuhan yang milih. Tapi untuk diselamatkan tidak ada dipilih. Amin. Siapa yang percaya? Siapa saja, anak kecil, ya, orang tua, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, atau siapa saja, kulit putih, kulit hitam, dan sebagainya, siapa saja. Bangsa Amerika, bangsa Indonesia, Australia, siapa saja. Amin. Siapa yang percaya? Bukan karena dipilih sebelum dunia dijadikan, tidak. Ya, tetapi kita dipilih sebelum dunia dijadikan untuk ditempatkan, diposisikan menjadi anggota tubuh Kristus yang akan diangkat di awan-awan. Amin. Orang Israel sudah dipilih untuk ditempatkan menjadi alat kerajaannya di bumi. Amin. Saudara tidak bisa menentukan sendiri di mana tempat saudara. Tuhan yang menentukan itu. Amin. Tapi untuk diselamatkan, satu caranya, siapa yang percaya. Amin. Iya. Tapi apa yang dipercayai harus jelas. Amin. Ya, saat ini apa yang harus dipercayai supaya diselamatkan? Percayalah, Yesus mati telah menghapus semua dosamu sekali untuk selama-lamanya. Amin. Iya. Dan apa yang terjadi kalau itu sudah sudah terpenuhi? Ya. Di ayatnya yang ke 13. Ya. Di dalam Dia, ayat 12 dulu ya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Ya, semuanya yang percaya harus menjadi puji-pujian bagi kemuliaan nama Yesus. Amin. Untuk meninggikan Dia. Tadi sudah kita sebutkan. Ayat 13. Apa yang terjadi ketika orang percaya Yesus mati hapus semua dosanya? Ayat 13. Di dalam Dia, lagi-lagi kata kunci tadi apa, Pak? Di dalam Dia, di dalam Yesus. Itu kata kuncinya untuk kita melihat seberapa dekat kita dengan Tuhan dan seberapa dekat Tuhan dengan kita. Jadi bukan saya rasa-rasa begitu ya, bukan merasa-rasa. Tapi di dalam fakta, secara realitas, secara rohani, secara spiritual, ya, bahwa kita ini di dalam Dia, di dalam Yesus. Kamu juga, kita, karena apa? Karena kamu, karena kita telah mendengar firman kebenaran. Amin. Jadi kalau yang diajarkan itu bukan firman kebenaran, mana mungkin dia bisa berada di dalam Yesus? Pasti itu semua yang mendengar di luar Yesus. Ya, jadi ini penting, saudara-saudara, penting untuk mempunyai pengetahuan akan kebenaran. Amen. Itu sebabnya saudara dan saya terus belajar kebenaran. Amin. Supaya ketika kita memberitakan kepada orang lain, kita bukan menjadi bagian dari penyesat, tapi kita adalah orang-orang yang menjadi bagian dari alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Yaitu apa? Yaitu Injil keselamatanmu. Perhatikan, itu luar biasa. Injil keselamatanmu ini penting. Berita tentang keselamatanmu apa? Itu penting sekali, harus jelas dipahami, dimengerti. Tidak bisa kita hanya mengatakan, ya terima Yesus, terima Yesus, terima Yesus. Bagaimana? Ya, bagaimana terima Yesus sekarang ini, Pak? Kalau misalnya terima, saya bilang terimalah ini, mic ini, bisa dilihat langsung sudah sampai ke tangan orangnya. Nah sekarang terima Yesus, caranya gimana bahwa sudah diterima? Ya kan? Ada lagi yang bilang buka hati terus bagaimana? Jadi datang begitu, ya kan? Kayak mistik begitu, ya. Gimana caranya? Udah masuk apa belum Yesus dalam hatinya? Ya, gimana caranya? Yaitu apa dikatakan? Yaitu Injil keselamatanmu. Ya, apa Injil keselamatan kita? Yesus mati, hapus semua dosa kita. Itu Injil keselamatan. Amin. Dan di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya, perhatikan, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Jadi pada saat in the moment you believe,
pada saat kamu percaya, disitulah Roh Kudus langsung kamu peroleh sebagai meterai. Amin. Jaminan memperoleh meterai, ya, ini penting. Berarti kalau sudah dimeteraikan Roh Kudus di dalam diri kita, itulah sebabnya tubuh kita ini didiami oleh Roh Kudus. Amin. Dan tubuh kita ini adalah menjadi bait Allah yang hidup. Amin. Ya. Jadi sekarang ini orang beragama Kristen katanya gedung gereja rumah Tuhan. Kenapa kau nggak pergi ke rumah Tuhan sekarang? Kenapa kau jauhi rumah Tuhan? Ya kan? Kalau memang tembok-tembok atau gedung-gedung itu adalah rumah Tuhan. Tidak. Ya kan? Makanya harus banyak sadar kita di pandemi virus corona ini. Mengertilah kebenaran. Amin. Oh, bukan karena orang rajin pergi ke gedung gereja bahwa dia menjadi diselamatkan karena itu. Tidak. Tapi karena kita percaya kepada Yesus yang sudah mati menghapus semua dosa kita, dan langsung, bukan menunggu, Bapak Ibu Saudara, bukan menunggu, jangan menunggu, jangan menunggu turunnya Roh Kudus. Tidak, ayat ini firman Tuhan tidak mengatakan menunggu. Ketika kamu percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudusnya, langsung Roh Kudus mendiami diri kita, yaitu Allah itu sendiri. Amin. Amin. Begitu dekatnya kita dengan Tuhan. Begitu dekatnya Tuhan dengan kita. Amin. Tidak ada jarak. Ya. Di masa pandemi sekalipun virus corona malapetaka dunia ini, kita selalu sangat dekat dengan Tuhan dan Tuhan sangat dekat dengan kita. Amin. Ya. Karena kita sudah di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Amin. Tubuh kita adalah baitnya, rumahnya, tempat di mana Roh Kudus berdiam dan berkarya atas hidup kita. Itulah sebabnya, walaupun masa pandemi kita tidak datang ke gedung gereja, kita tetap bisa berkarya. Amin. Memuliakan Tuhan, bisa tetap berkarya. Memuliakan Tuhan, saudara-saudara, dimanapun kita berada, tanpa gedung gereja sekalipun. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara berkonsep misalnya gedung gereja itu adalah rumah Tuhan, celakalah selama pandemi ini saudara-saudara tidak pergi ke rumah Tuhan. Harusnya rumah Tuhan itu adalah tempat penyembuhan, bukan? Karena ada Tuhan di sana. Kenapa Bapak Ibu Saudara tidak pergi saja? Kalah dengan virus corona. Kita membutuhkan gedung gereja, tempat kita untuk berkumpul, tapi tubuh kita lah sesungguhnya gereja yang benar. Amin. Iya, tempat baik daripada Roh Kudus, tempat Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita semua untuk tetap kita bisa memuliakan Tuhan sekalipun dalam penderitaan. Karena pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Karena Allah adalah setia, setiap kita dicobai, Dia memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Amin. Karena Roh Kudus sudah ada termeterai di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam hidup kita seluruhnya. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, bagaimana orang kita dengar ciri-cirinya jauh dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, ya, masih jauh rasanya dia dari Tuhan. Ya kalau dia misalnya ngundang Tuhan hadir, nah berarti jauh apa dekat itu? Jauh. Ya jauh. Ngundang Roh Kudus hadir di sini. Emang Roh Kudus ada di mana? Jauh berarti kan ada jarak berarti. Kalau dimeteraikan itu nggak ada jarak, memang udah menyatu. Amin. Immanuel, Tuhan manunggal bersatu dengan kita. Bahkan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya. Menyongsong Roh Kudus, menanti-nantikan turunnya Roh Kudus lah. Saudara masih menanti-nantikan turunnya Roh Kudus, berarti saudara tidak memiliki Roh Kudus. Lalu roh apa yang ada? Nggak mungkin Roh Kudus kan? Ya, Roh Kudus Allah itu sendiri sudah ada pada kita. Amin, sudah ada di dalam kita. Dan kita sangat dekat dengan Dia. Dia sangat dekat dengan kita. Amin. Tidak ada jarak. Nah, itu penting. Ada jarak. Karena Dia bukan manusia. Dan Dia tidak bisa dikalahkan oleh virus corona yang membuat kita ada jarak-jarak. Tidak ada. Dengan manusia, iya. Karena manusia bukan maha kuasa.
Amin. Amin. Manusia lemah. Kita hidup dalam tubuh yang lemah, maka kita harus prokes, protokol kesehatan. Kita patuhi dengan baik. Ya. Karena apa? Karena fisik kita ini bisa juga dilemahkan oleh virus, oleh alam. Tapi berbicara kedekatan kita dengan Tuhan secara rohani, secara roh dan jiwa kita, tidak ada jarak, Pak. Tidak ada jarak. Sudah menyatu betul-betul kita dengan Tuhan. Bahkan kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Apa ada jarak antara tangan saya dengan tubuh saya? Tidak ada jaraknya. Itu menyatu. Amin. Kaki saya dengan badan saya ya menyatu. Dengan kepala menyatu. Amin. Nah, kita adalah anggota tubuh Kristus dan dia adalah kepala. Kita menyatu. Tidak akan terpisah. Tidak ada jarak sedikit pun. Amin. Nah, itu yang harus kita rasakan setiap hari. Dan setiap hari kita ada di hadirat Tuhan. Amin. Tidak pernah kita jauh dari hadirat Tuhan. Tidak. Kalau kita jauh dari hadirat Tuhan, berarti kita sudah ditinggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Ya, itu yang penting kita pahami, mengerti. Di saat malapetaka dunia ini terjadi, kita harus yakin bahwa kita di dalam Tuhan tidak ada jarak, dan Tuhan sangat dekat dengan diri kita, dan kita sangat dekat dengan Dia. Tidak ada jarak, dan kita sudah ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi itu keyakinan kita, orang-orang yang tidak lagi ada jarak dengan Tuhan karena firman kasih karunia telah menyatakannya kepada kita dan kita percaya itu. Itu sebabnya dikatakan di dalam Roma pasal 5. Kita lihat Roma pasal 5. Ya. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Ya. Ada suatu kepastian di sini, diselamatkan dari murka Allah, dari hukuman yang akan datang. Tuhan pasti menyelamatkan kita. Bukan mudah-mudahan. Nah, orang yang masih mengatakan mudah-mudahan diselamatkan ke surga saat ini, itu ada jarak. Itu orang yang belum begitu yakin dekat dengan Tuhan. Benar nggak, Bapak Ibu Saudara? Ya. Kalau sudah memang percaya bahwa kamu sudah di dalam Yesus, kamu sudah percaya bahwa kamu sudah dekat dengan Tuhan, kamu percaya bahwa Tuhan dekat dengan kamu, kenapa bisa mudah-mudahan? Iya, pasti diselamatkan. Amin. Iya, pasti diselamatkan dari murka Allah. Bukan mudah-mudahan. Jadi orang yang mengaku percaya pada Yesus jangan selalu senang mengatakan mudah-mudahan. Itu yang membuat apa? Kamu merasa ada jarak dengan Tuhan. Tapi ada kepastian, dia masih ragu soalnya. Ya Pak ya? Iya, kalau udah pasti kan ada keraguan lagi. Tapi kenapa pasti? Kan karena sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Bukan menunggu lagi diselamatkan. Kita udah diselamatkan. Kita ini bukan orang Israel. Bangsa Israel itu memang masih menunggu diselamatkan. Masih menunggu diampuni. Karena mereka nanti harus bertobat dulu dengan kejahatan yang mereka lakukan kepada Mesias. Karena mereka udah membunuh raja mereka. Kita tidak membunuh Mesias. Kita menerima. Amin. Kita bukan menolak Yesus. Kita menerimanya. Orang Israel menolaknya. Nah, mereka kehukuman yang ditetapkan Tuhan bagi mereka adalah mereka harus masuk ke dalam hukuman di bawah pemerintahan antikristus. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah karena antikristus adalah bagian dari apa? Murka Allah yang diizinkan untuk menghukum bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel, agar mereka bertobat, mau bertobat dengan hukuman itu. Kita, saudara-saudara dan saya, tidak perlu ada hukuman dari Tuhan baru kita mau percaya. Amin. Kenapa? Karena Yesus sudah cukup dihukum. Amin. Di Bukit Kalvari sudah cukup dia dihukum, menyelamatkan kita. Kita hanya menerima, percaya saja. Amin, saudara. Tidak perlu harus dihukum oleh Tuhan baru kita percaya. Tidak perlu. Karena hukuman bagi Yesus sudah selesai. Sudah cukup. Kita menerima saja. Mempercayai
dan mengaminkannya, menghargainya dan mensyukurinya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi jangan lebih senang mengatakan mudah-mudahan saya diselamatkan, tapi senanglah dan bahagialah dan beranilah mengatakan saya sudah pasti diselamatkan. Karena itu yang cocok dengan orang yang benar-benar sudah merasa dekat dengan Tuhan. Bukan hanya merasa, tapi memang karena sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika percaya kepada Injil keselamatan, Yesus mati hapus segala dosa, dan kapanpun meninggalkan dunia ini sudah pasti diselamatkan ke surga. Bukan mudah-mudahan, amin. Jangan mudah-mudahan, ya, pasti, biar sesuai dengan Alkitab. Nah, saudara, apa kesimpulan kita? Kalau begitu, saudara-saudara, bagaimana caranya supaya ya kita merasa atau merasakan selalu dekat dengan Tuhan di masa pandemi sekarang ini, saudara? Karena kalau dulu orang ya merasa dekat dengan Tuhan kalau dia berkumpul di gereja, kan? Benar ya, Pak? Ya. Orang merasa dekat dengan Tuhan adalah kalau berkumpul dengan saudara-saudara seimannya. Dan itu berkumpul bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, satu suara, kor, dan lain sebagainya. Nah, itu baru merasa dekat dengan Tuhan. Itu dulu sebelum pandemi. Terus sekarang masih bisa enggak? Tidak bisa. Lalu bagaimana caranya? Stay at home, ya, work from home, semuanya, ya, dari rumah. Sudah dalam kesendirian, bukan di dalam gedung-gedung yang mewah lagi. Udah sepi semuanya itu, ya. Tapi puji Tuhan juga ya, Pak, ya. Ada yang kita syukuri. Puji Tuhannya apa? Sekarang ini kan udara lebih bersih. Iya kan? Iya, udara lebih bersih, Pak. Nah, orang-orang juga lebih terlatih untuk menjaga kesehatan, tidak sembarangan lagi, ya kan? Bersih, menjaga kebersihan. Iya, sangat berhati-hati dengan kesehatan. Tapi jangan hanya kesehatan jasmani, amin. Kesehatan rohani terutama. Karena apa? Karena kalaupun kita sehat jasmani, panjang umur, tapi tidak memiliki keselamatan hidup yang kekal, sama saja. Apa gunanya orang mempunyai dunia, memiliki seluruh dunia ini, kata Yesus, kalau jiwanya binasa? Iya, saudara. Nah, itu sebabnya bagaimana caranya kalau begitu supaya kita selalu merasa dekat dengan Tuhan walaupun kita di rumah, kita punya banyak waktu, ya kan? Daripada kita hanya berkeluh kesah, ya kan? Daripada kita hanya menulis keluhan kita di medsos, di Facebook. Tuhan, kapanlah kiranya si corona ini pergi, ya kan? Jauhkanlah dia, pergilah kau corona. Nah, memang dia mendengar, dia tuli, si corona itu tuli dan buta. Makanya semua orang siapa saja bisa dibunuh sama dia. Ya kan, dia nggak mendengar, dia buta, dia tuli. Ya kan? Biarpun dicurhatin itu di Facebook, ya kapanlah si corona ini begini, nggak bakalan ada didengar sama corona. Nggak didengar. Ya, percayalah. Nah, sekarang kalau begitu bagaimana caranya, saudara? Sementara kita di rumah, tapi tidak kesepian. Amin. Di rumah kita tidak khawatir. Nah, tidak takut. Nah, ini yang penting, ya kan? Di rumah kita bisa tetap tenang dan melatih bagaimana kita menerima kenyataan hidup dan tetap bersyukur kepada Tuhan dan melatih kita panjang sabar. Ya kan? Kan itu. Bagaimana caranya? Kita baca di dalam 2 Timotius, ini bagian ayat firman Tuhan yang terakhir yang kita baca. 2 Timotius pasal 3. Ya, 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke 14. Kita baca dari ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yang engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya. Satu, yang pertama dikatakan tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah engkau terima. Amin.
ya memang kalau belum menerima kebenaran, ya susah untuk bisa berpikir positif. Tapi kalau kau sudah menerima kebenaran, maka pegang teguh, tetap bersyukur akan hal itu. Yang berikut, ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau, ya Timotius ini, sudah mengenal apa? Kitab suci. Alkitab ada di rumah saudara. Amin. Yang dapat apa? Memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Amin. Peranan daripada Alkitab, kitab suci, firman Tuhan yang ada di rumah kita. Ini kesempatan bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Membaca firman-Nya, mempelajari Alkitab. Kalau dulu kita tidak banyak waktu untuk membaca Alkitab, saatnya sekarang lagi kita harus stay at home, ambil waktu yang banyak, bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Itu caranya supaya kita merasakan kenyataan bahwa kita memang dekat dengan Tuhan. Ya. Ayat yang 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, apalagi untuk menyatakan kesalahan, untuk apa? Memperbaiki kelakuan, dan apalagi untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bermanfaat, itu manfaatnya, saudara-saudara. Raih Alkitabmu. Ya, kalau kita lagi menggunakan, kita punya gadget, handphone, buka firman Tuhan, aplikasi firman Tuhan yang ada di sana. Amin. Itu penting, ya. Supaya apa? Supaya bermanfaat. Bermanfaat, tidak harus berkumpul. Kalau memang belum saatnya untuk berkumpul. Tapi dimanapun kita berada, di rumah kita pun, kita bisa tetap meraih Alkitab kita dan mempelajarinya dan bersekutu dengan Tuhan sehingga kita merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Amin. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan setiap apa? Setiap perbuatan baik. Amin. Ya, jadi tetap Tuhan bisa berkarya melalui kehidupan kita sekalipun di situasi pandemi virus corona yang sangat mencemaskan saat ini. Amin, saudara. Amin. Karena dengan kita mempelajari firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita diberi hikmat, kita diberi bijaksana untuk kita bisa menerapkan kebenaran itu, kebenaran firman Tuhan itu untuk berbuat yang baik. Amin. Bukan berbuat baik supaya diselamatkan ke surga, tapi berbuat baik untuk mendapatkan upah atau pahala mahkota di surga bagi setiap orang-orang kudusnya. Ya. Jadi saudara-saudara, baca dan pelajarilah Alkitab, saudara. Itulah cara untuk kita merasakan kedekatan kita kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, biarlah Tuhan melatih kita menjadi orang-orang yang panjang sabar melalui situasi pandemi virus corona yang begitu berat menekan hidup manusia saat ini. Amin. Harus ada yang ditambahkan di dalam pengalaman hidup kita dengan keadaan yang sulit saat ini, supaya di hari akan datang Tuhan akan membuka kesempatan yang besar bagi kita untuk menyaksikan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan bahwa begitu dekatnya Tuhan dengan diri kami. Begitu dekatnya kami dengan diri-Mu ya Tuhan. Karena Engkau telah ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Kasih Allah di dalam Kristus. Baik kuasa-kuasa, baik kuasa maut, kuasa dosa, kuasa apapun. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kebaikan kasih karunia Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kami. Melalui Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam hati kami, kami percaya akan menolong setiap jiwa, setiap orang yang percaya kepada firman-Mu, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami menghargai terus ya Tuhan kemurahan hati-Mu, dan kami tidak bersungut-sungut, dan kami tidak menyalahkan Tuhan dan tidak menyalahkan siapapun, tapi kami lebih bersyukur kepada Tuhan dan kami menghargai kebenaran firman-Mu, dan kami bisa membagikan berkat itu kepada banyak orang.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Pardosi.